Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bagus Maulana, seorang kurir narkoba, ditangkap tim dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan di Desa Cinta Manis Baru, Air Kumbang, Banyu Asin. Penangkapan dilakukan setelah ia masuk dalam target operasi, menyusul laporan masyarakat terkait kepemilikan senjata api rakitan. Awalnya polisi menghentikan dan menggeledah tersangka karena dicurigai membawa senjata. Dari saku celananya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 2 butir amunisi. Selain itu, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu yang hendak diantarkan ke lokasi tak jauh dari tempat penangkapan. Bagus menjadi salah satu pelaku yang ditangkap dalam operasi Senpi Musi 2025 yang digelar selama sepekan terakhir guna menekan angka kriminalitas di Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, Bagus dijerat pasal berlapis terkait kepemilikan senjata api rakitan dan penyalahgunaan narkoba. Ini ada narkoba ya, termasuk dia juga menjadi pelaku pemilikan senpi. Jadi untuk saat ini sudah dilakukan sidik oleh tim operasi senpi ini, gabungan baik dari Krimum yang menangani senpinya termasuk narkoba dari narkoba yang menangani narkobanya. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polda Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki secara sukarela. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial IR dilaporkan ke Polrestabes Palembang oleh TW, kakak almarhum ayah angkatnya. Laporan ini disampaikan melalui kuasa hukum dengan dugaan pemalsuan data. IR diduga memalsukan kartu keluarga untuk mengubah statusnya dari anak angkat menjadi anak kandung dengan tujuan mendapatkan warisan milik almarhum TH, ayah angkatnya. Ia juga diduga mengambil uang pengembalian biaya ibadah haji milik almarhum yang batal berangkat, serta mengurus sejumlah dokumen penting lainnya untuk kepentingannya dengan total nilai ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Pelapor mengkhawatirkan adanya upaya lanjutan dari IR untuk mengubah dokumen berharga lainnya. Sebenarnya almarhum ini mempunyai anak angkat 1 orang dan dia telah ada suatu dokumen yang dipalsukan lah. Akan kita buktikan nanti di live juga dan penyidik juga akan kita memperlihatkan barang-barang bukti yang kita dapatkan dari keluarga dari almarhum. Nah, surat-surat itu digunakannya apa? Digunakan sampai saat ini memanfaatkan mengurus-ngurus sertifikat, mengurus bank dan mengambil juga diduga juga mengambil dari tabungan haji. Akibat kerugiannya? Nilai kerugian hampir, kalau yang sampai saat ini yang belum dideteksi semuanya, nilai kerugian motifnya hampir 2 miliar. Di sisi lain, IR membantah seluruh tuduhan. Ia menyatakan kartu keluarga yang dipermasalahkan dibuat langsung almarhum ayah angkatnya. Ia juga membantah telah mengambil uang pengembalian biaya haji dan menyebut dana tersebut masih berada di agen travel. Sudah ada laporan juga di Polda atas dugaan itu pencurian. Nah, dan sekarang posisi saudara si Irfan itu belum ada menerima suatu warisan tersebut. Itu pun ada sebagian. Artinya kalau dugaan menerima seluruhnya dari aset almarhum itu tidak benar gitu, seperti itu. Sebelum laporan ini dibuat, IR lebih dulu melaporkan TW ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan pencurian surat hak milik tanah seluas 8 hektar milik IR dengan nilai ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar 16 Ilir. Sekitar 187 pedagang akan direlokasi termasuk 47 diantaranya yang sebelumnya telah memiliki kios di area depan gedung pasar.
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai akses kendaraan sekaligus menata kembali aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Para pedagang yang sebelumnya berjualan di lorong-lorong sekitar pasar akan dipindahkan sementara ke area depan gedung 16 Ilir. Relokasi ini disebut telah diterima para pedagang. Sementara kita relokasi di depan gedung, jadi itu kosong. Dan itu juga akan segera dari PUPR akan mengaspal jalan itu karena itu sudah rusak jalannya. Yang kedua berkaitan dengan drainase, baik dengan parit, itu juga akan kita bersihkan semua. Dari pedagang kemarin sudah menerima, mereka siap untuk pindah, tetapi dengan ketentuan bahwa tadi untuk relokasi sementara di depan gedung. Mudah-mudahan setelah itu diaspal, jalannya sudah bagus, paritnya sudah bagus, nanti langkah ke depannya itu juga akan kami rapatkan apakah kita tempatkan kiri kanan jalan itu, tapi tetap jalan mobil bisa. Seperti apa, Pak? Ya, kita juga tetap secara persuasif, apabila secara persuasif tidak bisa kita lakukan, secara preventif akan kita lakukan. Selain penataan ulang, pemerintah Kota Palembang juga akan memperbaiki infrastruktur sekitar pasar. Dinas PUPR dijadwalkan melakukan pengaspalan jalan yang rusak serta perbaikan saluran drainase. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan pasar 16 Ilir lebih rapi, tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Aspro PSSI Sumatera Selatan menggelar kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 2025. Sebanyak 14 tim dari berbagai kabupaten dan kota ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Seluruh tim dibagi dalam 3 grup dan harus melewati babak penyisihan sebelum melangkah ke fase berikutnya. Persaingan diprediksi berlangsung ketat karena kekuatan tim-tim peserta cukup merata tahun ini. Untuk tahun ini cukup karena seperti Lahat misalnya ya. Lahat itu juga kemarin masuk di babak perempat final. Muba juga di situ muncul sekarang PS Bayangkara dan ada beberapa peta kekuatan lainnya. Ya, Persipra juga seperti itu. Karena mereka dari beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri karena turnamen ini setiap tahun diadakan. Cukup menggembirakan, potensinya cukup banyak sekali. Ya, jadi kita berharap tim yang nanti yang keluar yang terbaik. Tim yang berhasil menjadi juara akan mewakili Sumatera Selatan di Piala Suratin U15 Nasional. Sebelum gelaran dimulai, tim RSUD Siti Fatimah telah lebih dulu meraih juara pada Piala Gubernur Sumatera Selatan antar OPD edisi 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, manajemen PT Sriwijaya FC Optimis Mandiri mulai mematangkan persiapan Sriwijaya FC. Langkah-langkah strategis pun dilakukan mulai dari penjajakan sponsor hingga merekrut pemain anyar untuk memperkuat skuad Laskar Wongkito musim ini. Manajemen juga terus mendorong dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesumsel, serta mitra sponsor demi mengembalikan kejayaan klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini. Juga meminta kepada seluruh sponsor untuk bahu-membahu mengembalikan kejayaan SFC menjadi pemain di Liga 1 ke depannya. Juga demikian dengan pemerintah daerah dan para pengusaha dan seluruh lapisan masyarakat, mari kita dukung klub bola kebanggaan kita, Wong kita. Tak kalah penting, semangat dan kekompakan supporter tetap menjadi energi utama. Manajemen berharap dukungan solid terus mengalir dari para pendukung setia di setiap langkah perjuangan Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga langsung histeris dan jatuh pingsan saat mendapati anak mereka yang berusia 23 tahun tewas mengenaskan di dalam rumah dengan kondisi luka di sejumlah bagian tubuh. Korban ialah bernama Resma Reta, mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bengkulu.
Sebelum kejadian, Resmareta diketahui sedang berkomunikasi secara daring bersama teman-temannya. Namun saat itu teman korban mendengar teriakan permintaan tolong. Salah satu teman langsung mendatangi rumah korban dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup. Saat berhasil masuk, korban terlihat sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi menduga mahasiswi telah jadi korban pembunuhan. Ya, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Dugaan pembunuhan itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu polisi terus mendalami kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi menyisiri perkebunan dan kawasan hutan untuk menangkap HR, pria yang tega menusuk istri dan ayah kandungnya menggunakan tombak di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin dini hari, saat pelaku dan istrinya terlibat cekcok karena permasalahan uang penjualan sapi yang belum diambil korban kepada pembeli. Setelah peristiwa berdarah itu, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di tengah hutan menghindari kejaran polisi. Tadi sudah berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari tim Osnang, PPA dan kerjasama oleh Polsek Kerkap akhirnya mendapatkan pelaku di kawasan wisata Lembah Nakai, Desa Batuloto, Kecamatan Hulu Palik. Untuk pelaku sendiri nih, apakah ada indikasi bahwasannya ini 4-4? Untuk sampai sekarang belum ada keterangan pastinya. Keterangan jelas yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pelaku pernah meninggal. Saat ini kondisi kedua korban yang dirawat di RSUD Arga Makmur kini berangsur membaik. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. ZP, MR, dan ME ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menjadi pelaku utama tindak asusila terhadap 2 orang pelajar yang masih di bawah umur. Mirisnya, para pelaku juga merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Sebelumnya, polisi mengamankan 5 pelaku usai keluarga korban melaporkan anaknya menjadi korban asusila. Dari pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka. Kejadian berawal saat kedua korban bertemu dan dibawa ke rumah salah satu tersangka. Saat itulah terjadi tindak asusila. Untuk kronologinya itu subuh mereka si korban dan pelaku bertemu di daerah bandara, kemudian pelaku mengajak korban ke rumah salah satu pelaku dan disitulah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut. Korbannya berapa orang? Kalau korban 2, pelaku 3. Atas perbuatannya, para pelaku yang masih berusia belasan terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muara Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu.
pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Ada laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Pada pisau tersebut diamankan oleh warga, terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan imas bagaimana nanti proses penanganannya karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joy Pinem mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi. Bahkan Joy mengatakan saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh Jaksa Penuntut Umum agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi.
393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Kedatangan jemaah haji ini disambut oleh jajaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Salah satu yang tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Lampung berusia 18 tahun mengungkap rasa syukur setelah ia bersama sang ibu tiba kembali di tanah air dalam kondisi sehat usai menjalani serangkaian ibadah di Tanah Suci. Bapak almarhum ya, sebelum berangkat. Sama siapa berangkat ini? Sama ibu ya? Senang banget sih bisa dilus gini, bisa udah berangkat. Tapi ya ada sedihnya juga karena ya harus gantiin bapak yang udah berada. PLT Kanwil Kemenak Lampung yang juga turut menyambut kedatangan jemaah mengatakan total ada 7.050 peserta haji di tahun 2025. 393 peserta sudah tiba di tanah air dengan selamat dan terdapat satu jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena alami penurunan kesehatan. Ia juga menyebut ada 10 jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci saat menjalani serangkaian ibadah. Selamat datang jamaah haji. Alhamdulillah jamaah kita ini seluruhnya berjumlah 393 dan semuanya dalam keadaan sehat kembali ke tanah air, berjumlah sama seperti mereka berangkat 393. Rata-rata yang meninggal ini kan dengan kondisi yang sudah gugur dan memang sudah secara kesehatan sudah kurang sehat, tetapi masih masuk di sekolahnya sehingga mereka dapat berangkat. Selanjutnya kepulangan kloter-kloter berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. PPIH Debarkasi Antara Lampung memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran proses kepulangan jemaah haji asal Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain, lantaran anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Baru katanya diomongin si Siska masuk rumah sakit. Kenapa? Begitu kan waktu itu. Nah, siapa yang bawa dianterin nama kawan kosnya sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah, itu saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang, terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting, lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih korban karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Itu dibuang ke arah Teginanang, di jembatan Teginanang. Kondisi bayi masih dalam keadaan hidup karena pada saat dibawa oleh yang bersangkutan merasakan denyut jantungnya. Saat ini polisi masih menyelidiki lokasi pembuangan bayi dan memeriksa B serta menunggu hasil autopsi untuk mendalami kasus tersebut. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung. Kebakaran melanda sebuah tempat refleksi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang pada Jumat 20 Juni 2025.
Api tiba-tiba muncul dari bangunan ruko 3 lantai yang ditempati, memicu kepanikan penghuninya. Mereka keluar tanpa sempat menyelamatkan barang berharga. Salah satu penghuni Deca menuturkan listrik sempat padam sebelum api terlihat muncul dari salah satu ruangan. Ia tak kuasa menahan tangis saat mengetahui perhiasan, barang elektronik, dan dokumen pentingnya ikut hangus terbakar. Apalagi? Oh, dokumen-dokumen semua ya? Saat kejadian kita di mana, Mbak? Di depan mana? Oh, memang kosong. Oh, api dari mana? Api awalnya dari mana, Mbak, apinya? Di belakang. 6 unit mobil pemadam dari 3 pos damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Dari ruang tengah ya, dari lantai bawah. Lantai bawah itu apinya sudah menjalar, sudah menjalar ke bagian dinding. Dugaan awal, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian warga Palembang rela mengantri demi mendapatkan air bersih pada Jumat 20 Juni 2025 malam. Salah satu lokasi yang menjadi tumpuan adalah depot pengisian air di Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Depot ini dipadati warga yang membutuhkan pasokan air bersih akibat penghentian sementara air dari Perumda Tirtamusi karena perbaikan pipa yang bocor. Air bersih dari depot dimanfaatkan karena tersedia secara gratis, mengurangi beban pengeluaran warga. Selama 3 hari terakhir, aliran air bersih ke rumah-rumah warga terhenti total. Ombe, untuk apa ini air galon ini? Bisa semua, untuk mandi bisa, untuk minum bisa. Untuk nyuci juga? Iya. Ini kenapa kita ngambil air ini? Mati banyak, Pak. Sudah berapa hari? Hampir 3 hari kan. Oh, mengganggu nggak itu? Ganggunya juga. Aktivitas ganggu, mandi saro. Ini harapannya untuk PDAM apa ini? Yo, lebih cepat lah itu, jangan lama-lama. Saro. Udah berapa lama ngantrinya? Udah sekitar 30 menitan. 30 menitan ya? Bantu, Kak. Sangat membantu. Air di rumah masih mati? Masih mati, Kak. Lah, 2 hari mati. 2 hari mati? Yo. Oh, ini untuk apa ini? Untuk minum atau untuk nyuci atau untuk apa? Kalau untuk minum, beli dekat rumah tuh. Oh, ini untuk apa ini jadi? Mandi dewe. Untuk mandi ya? Aktivitas terganggu nggak kita, Pak? Mandi segala macam? Cukup terganggu sih. Cukup terganggu. Biasanya mesin pengisi air di depot hanya beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Namun karena lonjakan permintaan, pengelola membiarkan mesin tetap menyala hingga antrian benar-benar habis. Gratis. Oh, kenapa? Untuk membantu aja atau apa? Bantu masyarakat. Bantu masyarakat. Ini setiap malam memang warga antri atau? Ya. Sekali dari lurung mana kan. Pokoknya mana yang tahu ke sini kan, Gratis ya? Gratis. Ini dampak air mati nih. Kalau air mati, ini mati. Kalau lampu mati, ini belok mati. Oh, warga nggak bisa ambil ya gitu? Ya. Warga berharap perbaikan jaringan segera rampung agar aktivitas harian dapat kembali berjalan normal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah perbaikan kebocoran pipa air baku dari Intek Karanganyar menuju instalasi pengelolaan air 3 Ilir, Perumda Tirtamusi Palembang kini tengah melakukan proses normalisasi distribusi air bersih. Pemulihan ini mencakup wilayah unit pelayanan 3 Ilir, sebagian Kalidoni, Sako Kenten, Rambutan, hingga alang-alang lebar. Proses normalisasi diperkirakan memakan waktu hingga 2 kali 24 jam, dan aliran air bersih ditarget kembali normal pada Sabtu 21 Juni 2025 malam atau hingga 22 Juni 2025 pagi. Mereka mempertanyakan ada kompensasi tidak. Kalau untuk dalam rekening kami belum ada melakukan seperti itu, tapi bantuan air berupa tangki, kami ada 3 tangki, mobil tangki itu yang memang kami sebar, hanya saja tidak tercukupi, sehingga ada juga pakai toren yang 1 mobil itu kapasitasnya hanya 1 kubik, dan ini hanya simpannya untuk membantu sementara. Meski penghentian sementara sempat dikeluhkan warga, kondisi ini justru membawa berkah usaha laundry. Sejak pertengahan pekan lalu, banyak warga yang memilih menitipkan pakaian. Laundry di sini, karena kan gangguan banyu ini berdampak yang nyuci di rumah tidak bisa, jadi dilarikan ke laundry. Ya. Jadi alhamdulillah
ya ada berkahnya. Walaupun sedikit terganggu kami ya kan, karena debitnya berkurang. Sebelumnya perbaikan yang dimulai Rabu 18 Juni 2025 pagi ditargetkan rampung dalam 12 jam. Namun proses tersebut baru rampung pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Geliat baru dunia balap mulai terasa. Jumat 20 Juni 2025, Gubernur Sumatera Selatan memeriksa perkembangan pembangunan lintasan gas track di kawasan Jakabaring Sport City. Di atas lahan seluas 100 hektar, sirkuit ini disiapkan menjadi arena resmi bagi para crosser, tempat latihan sekaligus panggung kompetisi. Tak lagi di jalanan, mereka akan unjuk gigi di lintasan berstandar nasional sesuai regulasi Ikatan Motor Indonesia. Tak hanya untuk latihan, sirkuit dirancang untuk menggelar ajang-ajang bergengsi dari kejurnas hingga kancah internasional, seperti Motocross Grand Prix yang pernah digelar di Sumatera Selatan pada 2019. Dalam waktu dekat, kejuaraan nasional Grass Track dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Agustus 2025. Apa itu ku ajak ini untuk kita siapkan lapangan ini, bukan hanya sekedar untuk narik kejuaraan-kejuaraan di sini, bukan itu baik, tapi kita yang paling penting adalah mano anak-anak muda kita, para crosser atau yang punya bakat motor cross, jangan di jalan raya. Jadi inilah tempatnya, tempat berlatih, tempat bertanding yang sudah skala nasional, sudah sesuai dengan standar IMI. Jadi tidak asal jumping by, tidak asal ngecot by, tidak, tapi sudah ada ukurannya galo. Kalau ini kaget memang minatnya tinggi dan kejurnas kita sukses, itu akan tingkatkan untuk tingkat internasional, itunya kejuaraannya MXGP. Kita pernah MXGP, tapi dulu lapangannya belum permanen, bukan di tempat kita. Ini kan sudah punya kita, dan ini tentu ada kaitannya juga dengan PAD karena ini adalah dikelola oleh Jakabaring Sport City. Dikelola langsung JSC, sirkuit ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Jonci Muhammad dan Arifai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Gria Agung Palembang Senin 16 Juni 2025. Pelantikan ini berlangsung lebih lambat dibanding kepala daerah lain akibat pemungutan suara ulang. Meski demikian, Jonci langsung menyampaikan langkah percepatan program pembangunan yang telah ia rancang sejak 5 tahun terakhir, dengan visi madani, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah. Dalam 100 hari pertama, sejumlah program prioritas ditargetkan mulai berjalan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta penataan ruang. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ia tetap optimistis mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal lewat inovasi dan improvisasi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah pusat pun menjadi langkah strategis yang disiapkan. Kebijakan kami tentang visi misi kami madani itu makmur, aman, damai, agamis, dan indah itu kami siapkan 5 tahun lalu. Tinggal meningkatkan yang sudah baik dan bagus, memperbaiki yang dalam pelaksanaan 5 tahun sebelumnya kurang pelaksanaan yang baik. Jadi dasar cita kami itu 10 misi dari misi madani itu insya Allah dalam 3 bulan pertama atau 100 hari pertama kita harus cepat, terutama soal penataan kembali soal keamanan di Palawang. Itu mutlak soal SDM Palawang. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan sejumlah tokoh partai seperti Bima Arya dan Yandri Susanto. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 4 kg sabu dan 2.472 butir pil ekstasi dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang Selasa 17 Juni 2024. Narkoba tersebut merupakan barang bukti hasil operasi penangkapan 3 tersangka kurir.
Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji tim laboratorium forensik dan dipastikan mengandung metafetamin. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara di blender, dicampur cairan pembersih lantai lalu dibuang ke saluran air agar tidak bisa digunakan lagi. Narkoba asal Pekanbaru itu dimusnahkan sebagai bagian dari prosedur hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti. Barang ini memang wajib harus kita musnahkan karena totalnya sekitar 4 kilo dan indeks 2.400. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah, kalau memang kita biarkan, tadi sampaikan bisa hampir ada yang hampir 500.000 jiwa, ya. Nah, jadi ya memang ini. Dan kalau memang tidak dimusnahkan, mana barang itu kan? Berkas perkara ketiga tersangka, yakni IY, RD, dan NV, saat ini hampir rampung dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ketiganya terancam hukuman mati. Sebelumnya ketiga tersangka ditangkap saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dicurigai polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keributan antara seorang ibu rumah tangga, YT, dan seorang pria JN terjadi di sebuah rumah ibadah di kawasan Sukabangun, Palembang. Dalam insiden itu, YT mengaku dilecehkan dan dibuli JN di hadapan umum. Ia menyebut saat cekcok terjadi, JN mendorong bagian tubuh sensitifnya di tengah keramaian. Merasa dipermalukan, YT melaporkan JN ke Polrestabes Palembang atas dugaan pelecehan seksual. Ia juga mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Kami juga menghormati yang bersangkutan tokoh agama, sehingga kami tidak mau menyebut secara spesifik namanya. Kami tetap pakai inisial yaitu AJ. Itu ada acara Buyut Cukongkong itu di daerah Sukabangun 2. Di daerah Sukabangun 2, klien kami hadir di sana, terlapor pun hadir di sana. Ya. Di sana itulah terjadi keributan. Dia mengenai dada saya, karena saya ngerasa dia mengenai dada saya tepis. Kan kelihatan jelas dalam video tuh, saya nepis. Karena saya ngerasa dia yang dorongan kedua tuh mengenai dada saya. Saya menepis, kamu boleh lihat dalam video tuh terlihat jelas kok. Sementara itu JN membantah tuduhan tersebut. Menurutnya dorongan yang dilakukan hanya mengenai bagian leher korban. JN pun melaporkan balik YT atas dugaan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Apakah di dalam video itu memang benar, Koko? Betul, kalau dalam video tuh. Nah, setelah itu ingin saya sampaikan juga sebelumnya Yanti kenapa bertengkar sama saya di acara tersebut? Karena dia sudah saya laporkan 4 bulan lalu di Polrestabes ditangani PPA dalam kasus dia mengatai istri saya pernah aborsi. Hingga kini polisi masih mendalami laporan dari kedua belah pihak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid kawasan Kemuning, Palembang. Pelaku yang mengenakan pakaian putih dan sarung terlihat masuk dari pintu samping, lalu membongkar 5 kotak amal dan mengambil seluruh isinya. Setelah mengumpulkan uang, pelaku kabur melalui jalur yang sama. Kejadian ini berlangsung dini hari saat masjid dalam kondisi sepi. Pengurus masjid baru menyadari pencurian terjadi saat hendak melaksanakan sholat subuh. Diduga pelaku menggunakan alat untuk merusak kunci kotak amal. Berdasarkan rekaman, pelaku diperkirakan merupakan warga sekitar. Pelaku ini sudah terbiasa kayaknya. Cara-cara dia mengambil uang di celengan kita membongkar itu kayaknya sudah biasa orang. Itu aja menurut saya. Membongkar celengan itu merusaknya dengan cara apa, Pak? Pakai alat. Kayaknya pakai alat, dia pakai lupa open. Hingga kini pencurian belum dilaporkan ke polisi karena pihak masjid masih berupaya menyelesaikannya melalui jalur mediasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri Polsek Negara Batin Waikanan Lampung pada Senin 16 Juni 2025. Sidang menghadirkan 12 saksi untuk memberikan keterangan. Di antara saksi yang dihadirkan adalah Pel2L yang juga berstatus sebagai terdakwa, serta Nur Samsiah, seorang ibu rumah tangga yang berdagang di sekitar lokasi sabung ayam. Dalam persidangan, Pel2L menyebut arena judi sabung ayam merupakan inisiatif dan dikelola Kopda B. Ia juga mengaku tak menyangka lokasi tersebut akan digerebek karena selama ini selalu berkoordinasi lewat telepon dengan Kapolsek Negara Batin almarhum AKP Lusianto.
Sementara itu, saksi Nur Samsiah mengaku melihat langsung Kopda B menembak dengan senjata laras panjang ke arah petugas yang melakukan penggerebekan. Ia menyebut terdakwa menembak sebanyak 10 kali secara membabi buta. Menanggapi pernyataan P2L, kuasa hukum korban meminta agar keterangan tersebut diperkuat dengan bukti karena menurutnya almarhum AKP Lusianto tidak pernah menjalin komunikasi dengan terdakwa terkait aktivitas sabung ayam. Karena seperti rekonstruksi sebelumnya memang Ibu Nur tuh pernah menyampaikan bahwa dia melihat terdakwa itu melakukan mengacungkan senjata, tapi dibantah oleh terdakwa, katanya saya kan nggak begini gitu kan, begini gitu. Cuma kan pemahaman dari kita dari rekonstruksi kan tidak mungkin dia bawa senjata api dengan satu tangan gitu kan, karena sudah ada saksi yang melihat. Dalam sidang, P2L juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Namun pihak keluarga menolak memberikan maaf dan tetap menuntut hukuman mati bagi kedua terdakwa. Bu, soal permintaan maaf P2L tadi gimana tanggapan kita Bu sebagai? Insya Allah nggak kami maafkan Pak. Nggak ada maaf gitu Pak. Pokoknya ya dihukum mati aja pengennya seperti itu. Sidang akan dilanjutkan Senin 23 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria berpakaian putih dan mengenakan topi terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di sebuah toko timbangan di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Ia terlihat mondar-mandir masuk ke dalam toko hingga 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Aksi pencurian itu baru diketahui keesokan harinya saat pemilik toko menemukan pintu belakang dalam kondisi rusak dan sejumlah barang telah hilang. Di antaranya sepeda motor, laptop, dan perangkat elektronik lain dengan total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pelaku diduga beraksi seorang diri, masuk dengan cara merusak pintu menggunakan alat bantu. Dari rekaman yang ada, ciri-ciri pelaku tidak dikenali pemilik toko. Diduga toko tersebut telah menjadi target pengintaian sejak beberapa waktu sebelumnya. Pelaku itu masuk dari jam awal setengah 10 terdeteksi di awal, lalu subuh keesokan harinya jam 4 itu masuk. Ternyata hari Senin pas dicek lagi jam 4 itu masuk lagi juga, jadi 3 kali total pelaku masuk itu. Dan berarti semua terekam CCTV. 3 kali ngambil barang? Iya, betul. Dalam sehari? Iya, dalam sehari. Yang hilang itu ada 1 unit motor spesi tahun 2011, laptop 3 unit, AC portable 1, lalu CCTV, gas LPG juga, dan batu timbang sama petty cash yang isinya itu ada 500.000, yang isinya ada flash disk dan hard disk eksternal juga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh, jadi dia sempat balik lagi. Lomba Jaya 3 kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan pemukiman padat Kemuning, Palembang. Api diduga berasal dari salah satu ruangan dan dengan cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya tengah berjualan. Rumah tersebut dihuni pasangan suami istri bersama 2 anak yang histeris saat mengetahui kediaman mereka hangus dilalap api. Rumah ini ada wungnya, cuma mungkin wungi Lek Siti ini mungkin keluar. Oh, berarti dalam kondisi kosong tadi, Pak? Kondisi kosong. Oh. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Satu rumah dia pribadi. Oh, rumah pribadi. Aku dihubungi itu sekitar jam 9:04. Dihubungi oleh rumah. Terus apinya langsung besar? Apinya besar, aku datang ke sini besar. Upaya pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit dan banyaknya warga di lokasi. Namun api berhasil dipadamkan 45 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Ini seperti yang kita lihat, ini masuk lorong. Jadi ya lorong, banyaknya massa yang ingin menyaksikan. Berapa rumah Pak yang terbakar? 1 rumah, 1 kakak, 4 jiwa. Ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di rumah seorang ketua RT di Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarame, Palembang, Senin 10 Juni 2025. Dua pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang tengah menonton pertandingan sepak bola di televisi. Salah satu pelaku mengenakan jaket ojek online dan berjaga di atas motor, sementara rekannya masuk ke halaman rumah. Tanpa kesulitan, pelaku membuka pagar yang tak digembok dan membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir. Aksi tersebut berlangsung cepat. Korban baru menyadari motornya hilang setelah pertandingan usai. Kasus pencurian serupa di kawasan ini telah terjadi beberapa kali dalam 5 bulan terakhir. Gerak-geriknya itu pertama dia dorong pintu, itu sedikit dulu. Habis itu baru lihat-lihat lagi kiri kanan, lihat-lihat lagi, baru dia ini dorong lagi sedikit lagi. Udah itu kembali lagi ke tempat kawannya tadi nunggu di luar di jalan itu. Pas itu baru dia dorong lagi. Agak lama dia itu lihat kiri kanan dulu, situasi dulu. Udah itu baru pas ini ya tidak sampai berapa detik itu langsung tancapnya pakai kunci T itu langsung track kata langsung ini dia langsung dia bawa motor itu. Ada berapa pelaku itu PRT? Pelakunya 2. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarame, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 11,7 kg sabu dan 1.317 butir pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika selama Mei hingga awal Juni 2025. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu ke dalam cairan pembersih lantai dan menghancurkannya menggunakan blender setelah terlebih dahulu diuji kandungan amfetamin di laboratorium forensik. Proses ini disaksikan 16 tersangka yang seluruhnya berperan sebagai kurir. Para tersangka ditangkap di 5 wilayah berbeda di Sumsel, yakni Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabu Muli, dan Warenim, dengan 19 laporan polisi. Mereka diduga masih satu jaringan dengan kasus penyeludupan 2 ton sabu yang diungkap di Kepulauan Riau pada akhir Mei lalu. Salah satu tersangka Antoni ditangkap di kawasan Sukabangun 2 Palembang. Ia kedapatan membawa sabu seberat 11 kg yang disimpan dalam sebuah tas besar. Dengan ancaman hukuman yaitu seumur hidup ataupun hukuman mati. Terus untuk jumlah tersangka ada 16 orang semuanya dan barang bukti sebanyak sebelum disisihkan sebanyak 11.838,64 gram. Saat ini seluruh tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rustam Effendi, warga Kecamatan Kertapati menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Jembatan Musi 2 Palembang. Ia dilarikan ke IGD RSUD Palembang Bari dalam kondisi pingsan. Korban mengalami luka serius akibat benturan keras di kepala dan cedera di kaki. Insiden bermula saat Rustam yang berboncengan dengan istri dan anaknya keluar dari gang dan mencoba mengambil jalur putar balik menuju Jembatan Musi 2 dengan melawan arus. Saat hendak menyeberang datang sepeda motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan tak terhindarkan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan parah, sementara pengendara menderita luka ringan hingga berat. Aku ini dari arah Poligon mau ke flyover Keramasan gitu lah. Ya. Beliau ini maling jalur mau ke arah Poligon dari lorong kecil itu keluar. Aku ini ke sebelah kanan sudah, sebelah kiri kayaknya ada mobil. Aku tuh udah jinguan dia mendadak keluar, aduh dia langsung di depan. Jadi tidak terrespon lagi. Kuat tabrakannya. Kecepatan kurang lebih 60-70. Kakak, kecepatannya berapa? Enggak, beliau ini maling jalur, dia pelan. Dia maling jalur naik bocor. Lawan arah. Aku udah siap. Tahu ya, udah terrespon lagi. Aku tidak tahu-tahunya sudah terkapar. Nah, ngapa ini aku mama itu? Tidak tahu nih anakku. Tidak sadar, tahu-tahunya aku tergeletak. Aku cak melayang itu mana? Itu banyak tuh. Itu kakinya patah. Kakinya patah kayaknya. Lehernya enggak ininya ininya
Toka, kepalanya toka. Polisi telah mengamankan kendaraan yang terlibat dan menangani kasus ini dari unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Palembang Bari, Juniawati masih terbaring di tempat tidur. Ibu rumah tangga berusia 42 tahun itu belum bisa beraktivitas akibat luka serius yang dideritanya. Ia menjadi korban penjamretan bersama anaknya, Ray Pratama Jaya, saat pulang berbelanja dari sebuah mal. Keduanya tengah menumpang ojek online ketika tiba-tiba dipepet dua pria tak dikenal di Jalan Wali Kota Husni Tamrin, seberang Ulu 1. Pelaku menarik dompet yang dipegang korban hingga membuat mereka terjatuh ke jalan. Setelah membawa kabur dompet berisi uang tunai 5,5 juta rupiah, pelaku melarikan diri. Dompet yang ditarik. Iya, sambil teriak kan. Nah, langsung tarik kuat gitu. Tapi mungkin terajangnya apa cak mana langsung nyampak gitu. Oh, jatuh ya? Iya, langsung terobos lari dia. Oh, yang diambil apa? Aduh, duit sekitar 5 juta. Dalam 5 juta 500 dalam dompet. Rencananya korban akan melapor ke polisi. Sebelumnya video korban yang tergeletak setelah dijamret viral di media sosial pada Rabu 18 Juni 2025 malam silam. Warga yang melihat kejadian membawa korban ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih menunggu laporan untuk memulai penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United resmi hadir sebagai klub sepak bola profesional kedua asal Sumatera Selatan yang bersaing di Liga 2 musim 2025-2026. Diperkenalkan oleh PT Cahaya Sumsel Utama pada akhir pekan lalu, klub ini langsung menyita perhatian pecinta sepak bola lokal. Kehadiran Sumsel United diharapkan menjadi wadah bagi pesepak bola muda Sumsel untuk berkembang dan tampil di level nasional. Meski menuai antusiasme, sebagian supporter juga berharap kemunculan klub ini tidak terkait kepentingan politik. Nah, jadi pemain-pemain talenta muda itu bisa berkembang di tim kedua tersebut. Jadi menurut saya mungkin itu persaingan yang sehat lah untuk tim di Sumsel. Jadi banyak klub kan pilihan, kayak tim-tim di Jawa juga kan banyak kayak itu. Jadi tidak terlalu masalah menurut saya. Sepak bola kalau dikaitkan dengan politik bakalan nggak bertahan lama. Banyak contoh hal-hal yang sepak bola dikaitkan dengan politik. Jadi menurut saya, pendapat saya, sepak bola ya sepak bola, jangan dikaitkan dengan politik. Sementara itu, manajemen Sriwijaya FC tak melihat Sumsel United sebagai pesaing. Sebagai sesama wakil Sumatera Selatan, keduanya diharapkan bisa saling mendorong untuk mengangkat prestasi sepak bola daerah. Klub Sriwijaya FC maupun klub Sumsel United, mereka adalah salah klub-klub Sumatera Selatan. Berarti membawa nama harum Sumatera Selatan. Nah, dari situ saya berharap tidak ada perbedaan dari kedua klub itu dan tidak ada yang diistimewakan dari kedua klub itu karena mereka sama-sama membawa dan mengharumkan nama Sumatera Selatan. Musim ini Sumsel United dan Sriwijaya FC akan berada di grup yang sama mengingat keduanya berasal dari Pulau Sumatera. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ditugaskan Juni dari Januari 2000 tahun ini. PSSI Sumatera Selatan menjadi tuan rumah kursus instruktur wasit tingkat asosiasi provinsi yang digelar pertengahan Juni 2025. Sebanyak 22 peserta dari Asprof PSSI Sumsel dan Lampung mengikuti pelatihan ini, yang dikhususkan bagi mantan wasit berlisensi nasional serta wasit aktif di Liga 1. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas perangkat pertandingan, khususnya wasit di wilayah Sumatera Selatan. Harapan kita nanti setiap kabupaten kota udah ada instruktur sendiri, mereka bisa mengembangkan sendiri di daerahnya dengan instruktur yang udah ikut kursus ini. Bahwa nanti instruktur di daerah itu wasit yang instruktur yang udah ikut kursus ini. Ya, kita udah ada 10 plus 1 Hambali. Nah, itulah nanti yang akan mengajar C3 di daerah. Karena program PSSI harus mencetak wasit C3 sebanyak-banyaknya. Asprof PSSI Sumsel menargetkan seluruh 18 kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki instruktur sendiri demi memperkuat pembinaan di tingkat daerah.
Selama ini cukup baik karena dibuktikan beberapa wasit kita sedang dipanggil, terutama di Liga 1 dan 2 itu sudah beberapa wasit. Jadi kita cukup diperhitungkan untuk Asprov Sumsel ini keberadaan wasit yang ada sekarang ini. Selain memperluas kompetisi lokal, kursus ini juga menghadirkan pemateri nasional termasuk dari PSSI Pusat untuk memastikan standar pelatihan berjalan maksimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah sepak bola KMP Bumara FC menggelar coaching klinik untuk 130 pemain binaannya yang berusia antara 6 hingga 15 tahun. Kegiatan ini menghadirkan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sebagai mentor utama. Pemilihan Nova sebagai pembina bukan tanpa alasan. Sosok berpengalaman ini sukses membawa Timnas U17 tampil di Piala Dunia 2025 dan kini diharapkan dapat menularkan ilmunya ke talenta muda di Palembang. Jadi Timnas U17 berhasil masuk Piala Dunia Qatar dengan arahan Coach Nova. Jadi kalau saya lihat concernnya sama dengan concern Bumara tentang pembinaan usia muda. Jadi karena concernnya sama dengan kita, ya menurut saya saat ini Coach Nova salah satu pelatih yang concern ke pembinaan usia muda, terutama di kelompok umur U17. Senang nggak dilatih sama Coach Nova tadi? Senang. Kenapa senang? Karena mantan pemain timnas. Tadi banyak nggak dapat ilmu dari Coach Nova? Para peserta antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Fokus utama coaching klinik ini mencakup penguatan dasar teknik seperti passing dan dribbling yang menjadi fondasi penting dalam pembinaan usia dini. Yang pasti dengan 1 hari pasti tidak akan maksimal ya, karena waktunya kita tidak cukup, karena saya hanya punya waktu sekitar 1 jam, tapi saya tekankan kepada mereka yang masalah skill individu ya, dan fokusnya saya hanya fokus di passing dan dribbling karena itu menjadi poin utama kunci kita selama ini yang masih kurang ya. Saya lihat di Timnas juga sama masalah passing, dan saya coba berikan mereka dan semoga mereka bisa. Hanya itu, pengembangan sepak bola akar rumput juga menjadi perhatian. Ketersediaan kompetisi usia muda dinilai krusial untuk mendukung pembinaan berkelanjutan di tanah air. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau mokap koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat aktivitas unit koperasi yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. KKMP hadir sebagai solusi untuk memutus rantai tengkulak, menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Tak hanya itu, koperasi ini juga disiapkan sebagai mitra penyalur bantuan pemerintah agar distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari praktik pengoplosan barang. Di Palembang, 107 koperasi serupa telah terbentuk dan siap diimplementasikan. Prosesnya kini tinggal menunggu sinergi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Itulah inginnya Bapak Presiden, setiap desa, setiap kelurahan ada pusat kegiatan ekonomi yang memutus rantai pasok yang panjang. Jadi rakyat berapa tuh harganya? Ya, berpanjang sekali. Kalau sekarang tidak. Dari Patria Niaga gas langsung drop ke Kopdes. Jadi banyak yang dipotong, ya, gitu. Nah, jadi setiap desa Presiden ingin tidak ada orang yang kesulitan sembako. Tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi, ya, orang desa kelurahan jangan sampai membeli harga lebih tinggi. Nanti bagi-bagi duit lagi, itu Menko Pangan itu dapat koper-koperan uang, enggak, karena dia tidak ada dari APBN. Semua kita lakukan dengan cara bisnis, pure bisnis murni yang ada dalam plafon pinjaman, kemudian usaha-usahanya yang jelas sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sisi legalitas, sekitar 79.000 musyawarah desa khusus telah rampung dengan 50 hingga 60% diantaranya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuka peluang pengajuan plafon dana hingga 3 miliar rupiah per koperasi. Ini adalah sebuah motivasi untuk kita di 107 kelurahan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan apabila syukur untuk Koperasi Merah Putih 107 di Palembang semuanya sudah tuntas, sudah semua terbentuk.
tinggal ya implementasi di lapangan. Maka dari itu kita butuh sinergi kerjasama dengan stakeholder terkait. Tadi sudah disebutkan Pak Menko semua. Saya kira begitu ya. Baru berjalan baru di sini Pak ya? Sebenarnya sudah ada beberapa yang jalan, tinggal di monitoring saja nanti dinas koperasinya. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Gubernur Sumatera Selatan, dan Wali Kota Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mohon untuk kita berikan tepuk tangan yang meriah. Menindaklanjuti laporan warga, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang membongkar sebuah jembatan yang dibangun tanpa izin di atas aliran anak sungai di Jalan Sukorejo, Lorong Kunir, Kecamatan Ilir Timur 3. Jembatan tersebut dinilai mengganggu aliran sungai hingga memicu genangan air di kawasan sekitar. Sebulan sebelumnya, petugas telah membongkar bagian pagar jembatan. Kali ini pembongkaran dilakukan secara menyeluruh. Waktu itu sempat banjir, makanya waktu itu pas posisi hujan, makanya kita cek ke lapangan. Setelah kita cek ke lapangan memang benar, kita koordinasi juga dengan PU secara teknis, sudah itu baru kita berikan sesuai dengan SOP. Yang tidak ada izin, tetap kita lakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Belum, tadi kita lakukan pembongkaran, untuk sanksi pembongkaran, nanti kalau memang ini kita akan lakukan dipiring nanti. Kita akan ikut ke sidang justisi. Satpol PP mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas aliran sungai tanpa izin dari pemerintah, demi menjaga fungsi saluran air dan mencegah resiko banjir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang terus membuka ruang pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan berkembang. Melalui Festival Pesona UMKM dan Kuliner Halal Nusantara 2025, geliat ekonomi kreatif ditampilkan dalam ragam cita rasa dan inovasi produk halal dari berbagai wilayah. Festival ini menjadi wadah promosi sekaligus edukasi yang tak hanya menampilkan 93 stand UMKM dari berbagai sektor, tetapi juga menghadirkan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Harapan saya UMKM kita 93.147, apalagi tadi diikuti oleh UMKM di luar kota Palembang, paling tidak bisa lebih diberdayakan lagi, dan ini akan menggeliatkan perekonomian Palembang. Apalagi sekarang perekonomian Palembang semakin meningkat dari 5,12% ke 5,13%. Saya yakin dan percaya dengan aktivitas dan program kegiatan sejenis ini akan terus membangkitkan perekonomian kota Palembang. Saya kira itu ya. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi kota pun kian terasa. Ekonomi Palembang menunjukkan tren positif naik dari 5,12% menjadi 5,13%. Jadi kita bertujuan untuk memasarkan, mengenalkan produk UMKM yang ada di Kota Palembang yang selama ini kadang-kadang tidak, terutama diwakilkan oleh kecamatan-kecamatan. Itu di kecamatan itu mempromosikan UMKM yang ada di kelurahan. Kedepan, Pemkot mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembinaan pada UMKM lokal semakin terarah dan berkelanjutan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten dan kota menyimpan kekayaan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki cerita, adat, dan seni yang menjadi ciri khas. Keunikan itu dirangkai dalam pertunjukan, salah satunya Festival Rentak Batanghari. Dalam festival tersebut, perwakilan sanggar tari dari seluruh kabupaten dan kota tampil membawakan tarian tradisional penuh makna. Salah satunya sanggar Pucuk Kembang dari Musirawas yang mempersembahkan tari piring 24 berjudul Bebusik Pinggan. Tarian ini menggambarkan perjuangan masyarakat Dehe dan Bujang Musirawas melawan penjajah. Dengan gerak energik dan suara lantang nyanyian daerah, para penari yang terdiri dari siswa SMP hingga mahasiswa menampilkan semangat tanpa ragu. Hanya dalam waktu 1 minggu, mereka mempersiapkan penampilan ini setelah ditunjuk mewakili daerahnya. Dengan bangga, mereka mengajak generasi muda lainnya untuk tidak malu menjaga dan melestarikan budaya sendiri.
Dengan cara kami menampilkan seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya seperti ini kan mereka masyarakat orang lain nggak tahu tari piring 24, jadi tahu kayak gimana. Jadi kami menggunakan gerakan yang kreatif biar gerakannya tidak monoton. Jangan malu, kan itu kan tradisi kita sendiri ya Pak ya. Harusnya kita harus mengembangkan, memotivasi teman-teman generasi Z ya, milenial dan segala macam, biar mereka mencintai tradisinya. Walaupun tradisi terkesan monoton, tapi kan bisa kita kreasikan menjadi gerakan yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi mereka tidak bosan dan tidak malu membawakan tari tradisi tersebut. Festival yang digelar untuk kelima kalinya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ini menjadi ajang merawat kearifan lokal dan mengangkat identitas daerah. 3 penampil terbaik akan dipilih juri dari kalangan akademisi, praktisi seni, dan Dewan Kesenian Sumsel. Semua peserta juga mendapat uang pembinaan. Sumatera Selatan ini kan kaya sekali dengan warisan budaya, baik benda maupun tak benda, dan yang kita munculkan kali ini di Festival Rentak Batanghari adalah kearifan lokal yang ada di setiap kabupaten kota. Jadi ada dari salah satu turnya, seni musiknya, tarinya maupun teaternya. Jadi dalam bentuk garapan seni, tari, drama, dan musik. Ya, yang jelas mesti garapannya, terus cerita, koreo, busana itu, musik itu termasuk di dalam kriterianya. Semangat yang dibawa anak-anak muda diharapkan warisan budaya daerah tak hanya menjadi cerita lama, tetapi terus hidup dan lestari di tengah arus zaman yang terus berubah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. John Harry, sarjana teknik sipil ini memilih berhenti bekerja pada 2010 demi merawat ibunya yang sakit. Dari rumahnya di Kampung Santosa, Sukoda di Palembang, ia mulai membudidayakan jamur tiram, sebuah keputusan sederhana yang tumbuh menjadi jalan hidup. Usahanya sempat terhenti, lalu kembali bergeliat pada 2016 saat John melihat peluang kebutuhan jamur tiram di Palembang mencapai 750-800 kg per hari. Sayangnya, petani lokal hanya mampu memenuhi sekitar 400-500 kg, sisanya masih didatangkan dari Lampung. Dari kebunnya di Jalan Letjen Harun Sohar, satu kumbung jamur milik John mampu menghasilkan 15 kg per hari dengan omset bulanan sekitar 10 juta rupiah. Namun prosesnya panjang. Serbuk kayu sengon, dedak, dan kapur dolomit dicampur dan dikomposkan semalam. Campuran ini kemudian dikemas, disterilkan, dan dibibitkan selama 30 hari di ruang inkubasi. Setelah itu, media tanam dipindah ke kumbung dan menunggu hingga 2 bulan untuk panen. Satu backlog bisa menghasilkan jamur hingga 5 kali panen. Ya awalnya gini, 2010 itu ibu saya kan sakit stroke. Ibu saya itu butuh perawatan, nggak bisa ditinggal. Saya dulu kerja emang, tapi pilihan ketika ibu kita stroke, ya kita harus kerja atau nemenin gitu. Ya akhirnya saya putuskan buat menemenin ibu saya yang stroke. Ya caranya gimana supaya nggak keluar dari rumah? Ya makanya saya usaha budidaya jamur tiram. Kedepannya saya juga berharap dari koperasi Kelurahan Sukodardi ini ada saya menghasilkan plasma gitu, plasma buat memenuhi kebutuhan jamur tiram yang menurut saya masih kurang di Palembang ini gitu. Karena kalau mengadakan saya sendiri ya mungkin agak lama, tapi dengan adanya plasma-plasma nanti saya berharap ya jamur lebih banyak lagi gitu. Kini John bergabung dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia berharap bisa mengembangkan sistem plasma agar produksi meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan lokal. Ia juga bersiap merambah ke sektor hilir, menciptakan olahan jamur tiram sekaligus memberdayakan warga sekitar. Jamur segar dijual Rp25.000 per kilogram. Untuk pedagang sayur, harga berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000. Produk dikirim ke pasar kilometer 12, pasar kilometer 5, dan juga dipasarkan secara online. Dari serbuk kayu dan ketekunan, John menumbuhkan tak hanya jamur, tapi juga harapan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.